Iya, dengan itulah dia bersyukur akan adanya akan adanya mayoritas Islam di Indonesia. Bukan tentang bersyukur mayoritas Islam, bukan seperti Loh, itu. coba putar Poin, lagi. Ayo, poin lanjut. nggak gini, gini bang, gini. Poin itu dia tuh bukan titik di situ bang, dia koma. Tidak kebayang kalau kita negara rata-rata Kristen dan dipenuhi pendeta-pendeta liberal seperti di sana. Dan saya bersyukur. Katanya saya bersyukur. Lah itu kan kalimat anak kalimatnya toh. Induk kalimatnya di Bentuk kalimatnya dia bersyukur. itu anak kalimat. Dia Kamu tahu bedanya anak induk, anak itu di depan, induk di belakang. Sebentar. Astagfirullah. Di Rion, Ya udah. dari Kapan hamilnya? Udah, gitu aja. orang. Sebentar, izin Hon. Dari 268 orang yang nonton di room Bang Rashid ini, dari yang disampaikan pendeta ini, kita itu kita itu bisa memahami bahwasannya pendeta ini bilang ya, merasa bersyukur bahwa negara ini ya, negara ini tuh Indonesia. Gitu. Nah, Terus kamu berhenti kan? Muslim. Terus kamu berhenti di situ kan? Kalau gua nggak Bukan berhenti, berhenti, karena omongan dia lanjutannya tapi ada. Itu pun saya harus tanggapi. Bukan Bang. apa yang Yang- anda terima yang saya diterima tanggapin, dari 280 saya hanya ini. menanggapin. Saya menanggapi omongan beliau, Bang. Liberal ya Tidak satu kan? frekuensi dengan Anda jangan muter dari Bukan tadi muter dong. Anda. Yang saya tanggapi kan pernyataan beliau, bukan kemauan kamu, Bang. Bilangnya menanggapi. Ya, dari tadi Anda kan bilang aku hanya menanggapi, akan tetapi di sini setelah kita putar-putar lagi Anda ya dari pemaparan Anda, jawaban Anda itu tidak bisa diterima dengan akal. Oh, tidak kamu bisa jurinya. diterima oleh Oh, berarti kamu juri nih. 284 ini. Berarti kamu jurinya. Apa? Bukan Berarti kamu jurinya. juri yang Ayo tidak bisa tolong nerima. Yang tidak nerima aja ya, gitu aja ya. Kalau nggak Netizen menerima yang nggak di apa-apa, bawah, Pak. bisa nggak Nggak masalah. netizen yang di bawah bisa nggak Anda Di bawah itu teman-teman kamu semua, apa yang Bang. disampaikan oleh Adik Rion. Coba tolong Bang Bung, di apa namanya? teman-teman kamu semua di bawah, Pak. Yang di atas aja teman-teman kamu, apalagi di bawah. Itu nadanya minor semua kok di bawah. Lu nanya sama orang bawah ya iya bisa dong. pakai Coba tanya. logikanya. Jangan Anda berasumsi narasi Kalau Anda tanya tuh, ini seakan-akan makanya. Anda ini benar gitu. Kalau mau. Padahal di sini tidak bisa. Oh, berarti saya tidak salah. bisa dipakai. Berarti saya salah. Benar. Maunya Saya apa? bilang Maunya memang apa? salah. Maunya apa? Bapak maunya gimana? Biar benar. Gimana? Tuh. Ya kamu itu harus menerima apa Iya. yang sudah disampaikan oleh pendeta Harus ini, menerima, dan kan? memang inilah Jadi kenapa kenyataannya kamu yang minta ada di pendapat? Indonesia ini. Lalu kenapa kamu minta pendapat kalau harus menerima? Ya, karena kamu di sini sebagai narasumber di room ini. Narasumber bagaimana harus menerima? Karena kamu juga karena kamu juga dari Ya, udah lari ya. apa namanya yang tidak seiman dengan kita. Ini Ya, room tapi ini ada narasumber diskusi. narasumber yang harus menerima kamu. Itu. Tuh, jelas dong, karena apa yang Kenapa? saya sampaikan ini yang saya sampaikan ini ya, inilah yang sebenarnya apa yang sudah ditampilkan. Udah, Sebenarnya sebentar, yang narasumber tahan dulu. ya pendeta ini, bukan saya. Karena kan Iya. di awal diskusinya kan masalah konsep ketuhanan, Karena saya dan kan- apa Pak yang Dimas. disampaikan oleh Asmara Bukan, Loka bukan. itu kamu tidak bisa menerimanya. Bukan konsep ketuhanan, Dan Pak. kamu Bukan, betul ini kamu Dimas. jangan lari-lari. salah menanggapinya. Saya tuh lagi menanggapin omongan. Kita tuh lagi video respon toh. Oke. Ya. Jangan ngomong Oke, konsep ya. ketuhanan, kamu lari-lari aja nih orang. Saja karena di awal kita Pak itu Dimas. bahas Waduh. masalah konsep ketuhanan. Jadi gimana kita Lari, tidak kita udah apa namanya, berapa ada langkah ke depan keterikatan. kamu ngomong tentang konsep ketuhanan. Nggak bahas konsep ketuhanan kok. Pak Dimas, diam aja dulu ya Pak ya. Pak Dimas, di mute aja dulu. Intinya di sini adalah yang mau dipertanya apa yang saya tangkap. Yang saya tangkap adalah statementnya statementnya pendeta ini nanti dikembangkan ya Nona ya Cebi. Statementnya pendeta ini Aderion berusaha untuk menghindar dari bahasa. Dia bersyukur bahwasanya Indonesia itu mayoritas Islam, karena Islam inilah yang menyelamatkan agamanya jadinya aman, tidak ada LGBT di sini, kecuali Aderion salah satu pro gitu kan, apalagi ini pelakunya. Jadi ya sudah gitu Nggak sigap intinya kan. kalau Gimana
Kekancing ya? Nggak seperti itu. Ya, nggak Bukan apa-apa. seperti itu. Saya paham Aderion. Di saat kamu selalu mengatakan bahwasanya kamu orang hukum, ya saya orang psikologi, gitu aja Aderion. Lanjut, kembangkan, Cebi. Orang hukum itu lebih tajam loh daripada psikolog. Bentar, terima kasih Hati-hati Bang Ade. Saya kan cuma minta tanggapan ya mengenai apa itu tanggapan Bang Ade ya. Ya, itu terserah Bang Ade mengenai jujur atau tidak jujur. Yang pasti Bang Ade sudah bersyukur ya hidup di negara yang mayoritas Muslim. Ya, kemungkinan itu ya karena menjadikan Indonesia tuh bukan negara liberal karena mayoritas Muslim Bang Ade. Dan mengenai kata-kata liberal tadi, Anda lebih tertarik ke situ saya lihat. Anda lebih mengarah ke negara yang liberal. Apakah tidak menutup kemungkinan pendeta-pendeta liberal yang berpikir secara liberal itu juga hidup di Indonesia? Iya, ada. Ada kan? Ada kan? Ada. Tapi kan itu kan tidak menjadi instrumen. Karena kan kita minoritas. Betul. Tidak menjadi instrumen. Itu nggak jadi instrumen hukum. Karena tidak menjadi mayoritas ya kan? Karena minoritas. Nah, katakanlah jika mayoritas Bang Ade. Ya gak bisa saya bayangkan. Itu lagi makanya dijawabin di statement keduanya. Itu kan makanya kan nggak bisa dipisah. Tidak bisa saya bayangkan apabila negara ini mayoritas Kristen dan dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Nah itu jawabannya di situ. Ya masih hancur lebur loh. Yang gini loh. Bisa dikunci ya bahwa ya kunci aja. Negara yang tidak liberal itu tidak menjamin bahwa pendeta pun juga tidak liberal. Begitu ya Bang Ade ya? Gimana? Negara yang tidak liberal tidak menjamin bahwa pendeta-pendeta dari kekristenan itu tidak liberal juga. Kalau negara Udah ketemu berarti ya? dari bentar lu potong sih ya. Lanjut. Jadi nggak ngomongin tentang agama, dia sebagai manusia pun dia terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang liberal. Gimana nggak ngomong agama, lu kenapa sih? Tadi dia udah gua kerucutkan. Dia memang udah terbiasa di negara yang liberal. Tadi saya udah kerucutkan Aderion. Apalagi ditambah dengan dia misalnya mendalami ilmu tertentu, dia itu pasti terpengaruh. Pasti itu secara psikolog juga. Harusnya kalau orang psikolog ngerti itu. Makanya saya kerucutkan tadi bahwasanya Aderion di sini berusaha untuk tidak setuju dengan statementnya, tapi dengan warna kata yang sangat rumit, melebar kemana-mana, dan berusaha untuk bagaimana menjelaskan. Saya menanggapi pernyataan beliau yang komprehensif, bukan komprehensif. Tapi kamu maunya saya secara parsial kan? Potongan negara Islam aja tok. Gitu. Loh, saya nanggepin semua statement dia kok. Semua statement dia saya tanggapin. Nggak sepakat gue tadi kalau si CB bilang, oh berarti ada lebih tertarik tentang liberalnya. Bukan, yang saya tanggapin omongan beliau. Bukan mana lebih tertarik, bukan. Karena tadi kan saya dihubungkan tuh. Saya bersyukur negara ini ada mayoritas Islam. Tidak dibayangkan, itu kan mesti lo tanggapin semua itu. Nggak boleh lo pecah-pecah tuh. Cuman bersyukur negara Islam tok udah berhenti. Terus jadi nilai enggak. Yang lo itu menanggapi statement beliau. Nah, gue harus melihat itu secara komprehensif. Tidak bisa dibayangkan kalau negara kita tuh mayoritas Kristen dan dipenuhi oleh pendeta-pendeta yang liberal. Otoritas agama itu jadi nggak ada. Mereka lebih memikirkan tentang masalah HAM-nya saja, kan itu pernyataan beliau. Nah, itu yang saya tanggapin. Oke. Sudin. Kalau kalian maunya parsial kan? Oke. Apa LGBT ini Aderion setuju apa tidak? Jelas secara agama dan secara individual saya menolak itu. Menolak berarti Aderion sama dengan pendeta ini bersyukur akan adanya mayoritas Islam dengan keimanan Islam itu, menolak di Indonesia akan hal itu. Terima kasih Aderion. Ini bahkan ini saya lebih ekstrim lagi. Dengar dulu, jangan selesai aja. Bahkan saya mengkutuk pendeta yang memberkati pernikahan yang sejenis itu. Saya mengkutuk itu. Bagus. Karena nggak bisa aja ngomong ke mereka. Kok silakan seakan-akan saya mendukung orang liberal. Enggak. Host materi aja host. Aderion kenapa Pak Ardiansyah? Halo, saya Oten. Materi. Halo, saya Oten.
Terus kenapa Bu? Nah gini, pertama ya tadi kan negara yang di breakdown itu kan negara-negara kecil itu tuh Belgia itu tuh nggak lebih gede dari Jawa Tengah. Jadi Ya. itu tuh luasan negara Uni Eropa yang tadi disebut. Sama Indonesia aja masih luasan Indonesia. Jadi kalau saya Ya. hitung-hitung, ya itu nggak seberapa luar biasa banyak seperti yang Oke, dibayangkan. sebentar. Gitu ya. Ibu menjelaskan sesuatu, berusaha apa Ibu? Berusaha untuk apa? Enggak. To the Kalau point saya, aja. Biar kayak Aderion walaupun kalau muter tapi to saya- the point. enggak, Pak. Mm-mm. Kalau saya nggak muter-muter. Mm-mm. Kalau saya terus terang ya, semua saya nggak ada muter-muter. Saya mau orangnya nyata aja. Satu. Mm-mm. Jadi saya ingat ya, saya nggak ada bela, nggak ada muter, nggak ada kemana. Dengerin. Mm-mm. Itu negara Uni Eropa dari Belgia, Belanda, Swiss. Itu kan deket jaraknya. Jadi Ya. itu tuh masih satu kayak Indonesia aja masih gedein Indonesia sama Eropa Barat yang tadi disebut. Terus yang kedua, itu kan bawahnya itu kan Uni Eropa, Eropa Timur itu tuh mungkin seluasan Indonesia doang gitu loh. Jadi jangan berpikir gila, waduh seluas apa itu negaranya, enggak kecil itu. Itu tuh Lantas? cuman seluasan itu pasal 1. Pasal 2 itu yang Bang Ade Pada ngomong. pasalnya. Di sana kan kagak maksud saya banyol aja. Itu yang case yang keduanya. Itu kan di sana memang negaranya begitu Bang, hak asasi manusia itu Ya. dilindungi oleh negara. Nah, biar nggak kaget nih ya, misal nih, bukan misal sih, bersyukur katanya Abang, alhamdulillah saya udah ke Belanda. Di Belanda itu ada red light-nya ya. Itu tuh kalau orang yang hidup di zaman saya lahir tahun 70 69, ada telepon umum yang kata ada kotaknya itu tuh, yang ada kotaknya. Itu tuh perempuannya tuh berdiri di situ. Tinggal nenen sama itunya aja, wig-wignya ditutup. Dia halo. Nah, kalau you setuju, Biarin dulu. iya saya cuma menceritakan kultur di sana. Ya sudah. Saya- Oke, Buat sebelum pengetahuan lanjut, dulu, enggak. Itu buat pengetahuan dulu biar Ya. tahu backgroundnya. Lalu kalau kamu setuju, ya kamu masuklah week bayar sesuai jamnya, kalau lewat didenda. Jadi bukan berarti semua hukum agama ya betul sejalan dengan hukum negara. Oke. Tergantung sistem ini negara Bu, itu. di sini Yang kedua, kita jadi Bu, soal LGBT. halo Ibu. Iya, Di sini hadir. kita diskusi menanggapi ya Bu. Tolong dengarkan saya Bu. Kita di sini diskusi menanggapi Bu, bukan mendengarkan curhatan Ibu dengan pengalaman Ibu. Ya Bu ya. Buset, Kalau Ibu saya cuma ngasih tahu backgroundnya. Nah, sebentar, tenang dulu. Belum ada yang ngerti keadaan Uni Menanggapi Eropa. pendeta. Dan Iya. sekarang saya udah selesai. Pertanyaannya ke saya apa? Apa pertanyaannya? Yo, saya udah Oke, selesai. seperti ini Bu, seperti ini. Apakah Ibu sama seperti pendeta ini bersyukur akan adanya Islam yang menegakkan syariat Islam bahwasanya pasangan sejenis itu nggak ada pernyataan itu nggak ada. Pernyataan itu nggak ada. Ya sudah, Tanggapin saya aja hanya yang mengkerucutkan. gitu. Ya Nggak, sudah. bro, bukan mengkerucutkan, kamu melebar. Kamu membuat kabur, itu bukan statement beliau. Oke, berarti oke. Udah Pak Dimas, saya mute dulu. Saya mute dulu Pak Dimas. Saya mute dulu, oke? Nah, intinya adalah Saya bersyukur belum ngomong kok intinya. bersyukur adanya ibu ini, bersyukur sama seperti pendeta ini, bersyukur karena adanya Islam yang Dengar dulu si melawan. ibunya, dengar dulu ibunya. Iya, biar ibu nggak curhat kemana-mana ngomongin pengalaman Saya hidupnya. udah selesai. Saya kasih tahu background luar negerinya seperti itu. Saya yakin banyak orang yang belum tahu Uni Eropa. Oke. Ya udah saya Betul. Oke. begitu untuk tahu ya selesai lah. Iya, Terus siap, balik Bu. ke poin Anda, apa yang Anda tanya? Kan gitu. Abu takabur lil mutakabir asadakoh, oke? Ibu, saya di Itali Bu, selama 8 bulan di situ ada yang namanya tempat prostitusi. Setiap gang itu beda-beda negara. Gang A itu khusus untuk Cina, gang B khusus untuk Indonesia, gang C untuk itu beda-beda Bu. Itu tidak campur-campur. Jadi Nggak kalau apa-apa, kita saya sebagai juga di Itali, dengerin Bang. Ibu, Nggak apa-apa. dengerin Saya dulu. 2 jam di Iya, Itali. dengerin Iya, Ibu, kenapa? dengerin. Ayo, sok Oke, atuh diceritain. saya jelaskan. Nggak Saya apa-apa. jelaskan ya Bu ya. Setiap gang itu Bu, itu semua prostitusinya itu khusus Indonesia, itu gang B. Gang A tadi setiap perempuannya itu Gantian ya itu ngomongnya. Cina. Oke. Iya, saya biarkan Ibu nanti ngomong. Nah, jadi kalau Ibu mau menjelaskan tentang Ibu udah ke luar negeri, insya Allah mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, kalau ngomongin negara, insya Allah saya lebih banyak daripada Ibu.
Mungkin ibu di Iya, sana kerja atau ikut seseorang atau ini, tapi saya di sana jadi benar-benar babu, pergi. saya di sana. Terus. Oke, ya sudah. Oke, Intinya saya seperti itu, Bu. udah Di sini saya Oke. kerucutkan sekarang, di sini saya kerucutkan sekarang, pendeta ini bersyukur. Ya, saya akan Indonesia saya akan mayoritas Islam. Oke. Oke? Oke. Silakan Ibu. Nah, sekarang ya, udah ya. Satu lagi saya kasih tahu, yang namanya prostitusi di Dubai juga ada Bang. Kalau sore tuh kayak Bu, Ibu, jangan terkerucut ke prostitusi, Ibu. LGBT, Ibu. LGBT juga begitu. Dah, saya lanjut ya. Excuse me, Ya, can I sekarang saya please? lanjut Can I make pertanyaan Anda. wait. Ibu, Iya, saya mau lanjut Anda pertanyaan ini pertanyaan. Oke, baik, tapi tidak ada pengerucutan di dalam itu. Come on, Bu. Open your logic, does your background. Nothing good about the story. Jangan membulatkan dengan cerita. Bawa langsung poinnya. Enggak semua orang tahu Anda background. bercerita membawa background. Saksinya 346 orang tadi sebelum tambah lagi satu orang. Ada Rion malu. Ada yang ngebantuin kayak begini. Enggak, gue malu emang sama kalian. Kok sama ibu-ibu kok nggak mau Iya, didengar emang. dulu? Ada Rion ngaku kalau malu sama kita umat Islam. Kamu yang malu. Kamu Lanjut. enggak gini loh. Ini itu ibu-ibu ibu ini mau ngomong, denger dulu. Didengar dulu. Tenang aja. Udah, saya udah boleh ngomong ya, selesai. Kamu lihat tadi pendetanya kan ngomong, saya nggak bisa buat kesimpulan karena itu kan sepotong. Kalau detail, saya bisa menarik kesimpulan. Misalkan, apakah dia ngomongnya di muka umum, apakah dia ngomongnya di dalam gereja? Tentu Nona aja Cebi, itu silakan diputar maknanya ulang, beda, Nona Cebi. gitu. Dari Bukan awal, Nona Cebi. diputar ulang. Saya mau nanya dia berbicara itu di forum mana? Forum lagi pertemuan Di gereja, gereja, gereja. Di dalam gerejanya, di dalam gereja mana? Di dia dalam gereja, Bu. berbicara? Dia Hah? di dalam gereja mengatakan Iya, dia bersyukur karena Indonesia mayoritas Islam. Silakan jawab. Baik, saya nggak percaya itu dalam gereja sebab kalau lagi Ibu. khotbah bagaimana kayak begitu. Emang beda ya kalau ngomong di dalam gereja sama di luar Iya. gereja beda ya Bu ya? Ya namanya Tanya dulu. manusia bisa aja beda lah Mbak. Oh, Namanya Yang manusia jelas itu yang ngomong jangan seorang pendeta Bu Heriati. jangan gitu, Bu, Yang jelas jangan, yang Bu. ngomong Iya, itu saya adalah mah seorang orang pendeta. pemikirannya Yang juga harus santai, kau hormati, yang harus kau hormati itu adalah seorang pendeta. Dan apa yang kau paparkan tadi itu kata Orang kamu aku belum dari lingkup memaparkan negara apa-apa. kecil. Bagaimana Orang kalau aku itu nanti belum di lingkup memaparkan negara apa-apa, besar? bagaimana sih dia? Malah lebih parah lagi. Untungnya kamu tadi bilang itu negara kecil, Eropa negara kecil. Ya, memang negara kecil. Bagaimana seumpama itu masuk di Indonesia yang saat ini Gini adalah aja, negara besar? ada orang Berarti psikolog Anda yang ini anggap itu yang ketakutan gitu pengetahuan aja. Anda ini pengetahuan yang cetek dan hanya nyerocos saja. Untung itu yang kamu sebut tadi adalah sebagian dari negara Eropa yang itu negara kecil, ya, negara kecil. Seumpama Indonesia yang negara besar ini seperti apa yang kau paparkan, apa yang kau sampaikan tadi, ya malah lebih parah lagi. Yang jelas di sini saya katakan kamu pendukung LGBT enggak? Seumpama anak-anak kamu tinggal di sana terus jadi LGBT, gimana perasaan kamu? Gimana perasaan kamu seumpama anak kamu mengikuti dari Maaf, Pak Dimas, maaf, Bapak terlalu kenceng mengatakan LGBT itu. Bapak kena Bapak kena peringatan. Keluar dari TikTok dulu, Pak, ditahan dulu, Pak. Takutnya ke blok ke ban akunnya. Bapak tadi kena Pak Dimas tadi kena itu peringatan. Oke, silakan lanjut Ibu. Pendeta ini bersyukur di Indonesia mayoritas Islam. Silakan tanggapi. Balik lagi pertanyaannya. Saya tanggapin ya. Ya. Ada dua case nih. Kalau saya nggak melihat ya, kalau si pendeta berbicara di dalam gerejanya dia yang lagi khotbah, atau dia berbicara ketika ada satu forum, ada forum dia diundang acara makan-makan, terus dia ngobrol itu. Nah ada dua itu yang saya mau yakinin gitu ya. Saya baru bicara sampai saya yakin tahu di mana dia berbicara itu. Jadi kalau dia bicara dalam forum ya dia bicara dalam
porsinya dia sebagai makhluk sosial. Anda kan psikolog ya. Kalau dia bicara di dalam gereja, ya dia berbicara sebagai pemimpin gereja. Nah, yang mau saya komenin, lawong saya aja nggak begitu jelas dia ngomong dalam acara kebaktiannya di gereja dia, atau dia lagi dipanggil di kehidupan sosial, diundang makan terus dia ceramah gitu loh. Kalau dia lagi berkehidupan sosial, ya dia berbicara sebagai makhluk sosial gitu loh. Oke, udah? Sudah Bu, Ya, karena di sini nggak kondusif, kalau bukan saya ngomong malah ribut. Oke, gini aja. Saya kasih tahu ya Bu ya. Sesuatu yang ibu bawa naik di sini adalah pertama ketidakpahaman dan ketidaktahuan apa-apa. Itu yang pertama. Lah, Kedua, saya nggak tahu Ibu memang pendeta itu dengerin ngomongnya di dalam dulu. gereja Itu apa di makanya luar saya gereja. mau jelaskan, Ibu diam dulu. Mwah. Tuh, diam dulu. Satu, ketidakpengetahuan Ibu. Pendeta ini siapa? Dia ngomong di mana? Dia pertama ngomong di gereja pada saat pembaktian. Dengarkan Ibu, pada saat pembaktian. Itu yang pertama. Kedua, dia sudah pernah ngomong di mana? Di TV One. TV One. Ibu tahu TV One? Nggak ada di Belanda, Ibu. Oke? Ya, Di tempat Ibu tadi sebutin itu nggak ada. Kecuali kalau saya cium lagi nih. Tahan dulu. Sebentar dulu. Di TV One itu TV nasional. Semua orang mendengarkan, semua orang tahu, dan dia berkali-kali mengatakan, saya bersyukur di Indonesia mayoritas Islam yang menegakkan hukum syariat. Jadi dia bersyukur, Ibu. Silakan Ibu tanggapi dengan bersyukurnya pendeta ini. Apakah juga Ibu bersyukur bahwasanya Ibu dilindungi di Indonesia ini dengan kemaksiatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Silahkan Ibu. Oke, saya ngomong. Silakan. Berarti saya nggak usah ngomong di Eropa juga banyak orang selain Kristen yang Ibu. gitu ya. Tidak usah ngomong di Eropa, Ibu. Kalau Ibu ngomong di Eropa, Karena saya hanya minta tanggapan dari video ini, Bu. Tidak kemana-mana. Pendeta ini ngomong di TV One, ya kan? Ya. Orangnya ngedablek nih. Namanya dia ngomong di TV One, biarpun dia pendeta, ya menurut saya pribadi nih, maaf ya Bang Aderio. Dia pendeta, dia juga manusia biasa. Ya udah, terserah dia mau ngomong gitu di dalam kehidupan sosialnya. Yang saya tangkap, sebentar, tahan. Ada pertama, Bu. Ibu jangan lupa, yang pertama saya sebutkan adalah pertama dia pada saat pembaktian di gereja. Kedua, nah Ibu bahas yang keduanya. Ketika Ibu membahas yang keduanya, Ibu mengatakan dia manusia biasa. Kenapa dia, Bu? Apakah dia melakukan kesalahan besar pada saat dia mengatakan dia bersyukur bahwasanya Indonesia ini adalah negara mayoritas Islam? Gini ya Bang, kalau yang pertama saya nggak komentarin, yang pertama di gereja saya nggak komentarin karena abangnya nggak jelas. Misalnya nih, dia gereja misalnya dia ngomong di gereja Katolik Santo Thomas Rasul, misa jam segini. Nah itu saya berarti yakin dia benar-benar ngomong situ. Dia ngomong di gereja Kristen ini tanggal segini jam segini. Nah itu saya baru yakin. Kalau ngomong kayak tadi kan saya datanya nggak lengkap. Ya saya nggak mau ngomong kecuali Anda dengan lengkapnya ngomong. Kalau dia ngomong bentar Bu, saya telepon orangnya kayak begitu. Ibu ngomong sendiri sama orangnya. Sama orangnya yang mana? Yang ngomong itu Bu, Ibu mau ngomong sama orangnya yang ngomong langsung itu. Mana? Saya mau ngomong sama orangnya. Oh enggak, saya nggak punya Bu, saya cuma bohong. Udah ngelantur kemana-mana soalnya. Nonton betapa serunya saya ngomong sama dia. Ibu cari aja dulu Bu literasinya Bu, di mana Bu itu dia ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngomong apa sih? Kan satu-satu. Saya mau orang yang cuek. Boleh di-mute nggak semuanya? Ya udah sama saya aja. Ibu mau ngobrol sama saya aja nggak? Biar kita terarah ya Ibu ya. Saya juga belajar dari Ibu, insya Allah. Ibu yang mana nih? Ibu yang mana Ibu Heriati Wawan. Kan ibu-ibu cuma di sini. Iya tahu saya ngomong sama yang mana, yang Angel, yang Asmara Loka, yang Nona Cendi. Asmara Loka Bu. Soal apa Bu?
Oke, terima kasih Bu. Gini, kita kan tadi membicarakan tentang keterimaan dan tanggapan. Ibu, bagaimana tanggapannya dengan rasa syukur seorang pendeta kepada umat-umat yang tidak ada di dalam ajaran Kristen dan juga aturan Kristen? But this is Ya. one point. Number two, bagaimana juga asas penerimaan Ibu untuk hal ini? Apakah ada bantahan secara klasifikasi saja biar nggak jauh-jauh? Saya marahin nanti ini yang lain-lain karena udah marah-marah sama Ibu ya. Tapi sayangnya Enggak, kita sudah ya, dengar Bu, dari gabung gini Ibu. santai aja. Kenapa? Sebentar Ibu, sebentar. Ketika saya tadi dengarkan semuanya sudah bicara dengan Ibu, Ibu di sini tidak membawa poin apapun. Ketika ditanya malah Ibu lari ke cerita. Nah, coba sekarang saya tanya lebih pribadi ke Ibu. Oke, Ibu bentar ya. Sekarang saya tanya lagi kepada Ibu. Apakah Ibu ada memiliki kesetujuan dan juga keterimaan atas rasa syukur seorang pendeta ini? Kalau Ibu tanya, lalu background-nya dia bicara di mana? Dia berbicara di gereja, pernah ditayangkan di TV One. Ya, Boleh udah ya. Ibu silakan. Ah. Silakan. Beda nih ya Mbak, beda ya Mbak. Dia berbicara ketika diundang di TV One, ama berbicara di gereja lalu disyuting ulang di TV One. Itu case yang berbeda. Ada Aderion malu Kalau kabur. saya nggak salah tangkep. Tadi ada yang ngomong dia diundang di TV One juga pernah ngomong demikian. Salah nggak saya nangkepnya? Salah nggak saya nangkepnya itu? Nah, kalau saya bercerita tadi, saya memang kan ada film Aladin. Dah kalau nggak diceritain dari awal sampai Z duduk masalahnya, kagak bisa Mbak. Belum tentu semua orang di sini udah pernah tahu lingkungan Eropa kayak apa. Secara garis besar kayak gitu dikasih tahu itu wajar, biar orang punya pengetahuan. Oh, background di sana seperti itu. Si paling Gitu. Eropa Ibu. Kalau dia ngomong, astagfirullah Mas, mau di Dubai, mau di mana apa aja ada balik ke manusianya. Saya hidup di Citayam Bu. Ibu nggak tahu aja. Ih, bodoh silakan. teh, urusan saya. Jangan mikirin orang sini. Itu Eropa bagian timur Bu. Yang mana? Bu, silakan. Kalau itu Belgia ya Eropa Barat lah. Citayam Bu, Citayam, Belgia Eropa Barat. Kan Anda lama di Itali, Belgia mana ada di Eropa Timur sih? Budapest, Hongaria ada di Eropa Timur. Citayam Bu, Citayam. Ya, Ya udah sekarang Ibu jawab dulu. Ya udah dia kan yang ngajakin saya ngomong, Mbak. Oke baik, satu poin. You agree one statement? You agree one Mbak, statement? Mbak, saya nih ora iso ngomong Inggris, ngomongnya bahasa Indonesia baik, Mbak. Soalnya jenengan setuju ucapan apa enggak? Inggris yang nggak bagus juga malu saya jadinya. Ibu jangan muter-muter Bu, capek kita dengerinnya Bu. Intinya itu Ibu setuju nggak gitu loh dengan pendapatnya Pak Pendeta ini? Bersyukur nggak Ibu? Bersyukur apa Ibu? Nah, makanya itu saya kasih tahu. Saya harus tahu bagaimana, bila mana ceritanya dengan lengkap dia ngomong gitu. Kenapa dia ngomong gitu, di mana gitu loh. Dalam Silakan, konteks host, ambil apa alih, dia saya ngomong mengulang dan gitu. undur diri. Silakan host. Ya, benar Bu, diam dulu Bu. Bentar Bu. Kalau Ibu ya yakin dengan video ini, nah kenapa Ibu naik mau menanggapi gitu loh? Kan Ibu Nah, belum kalau saya tahu naik ya. mau menanggapi, siapa tahu ente bisa ulang dari Saya awal. mau Dia lagi ngomong di orang Ibu gereja nggak mana mau kalau nggak gitu. video full gimana sih? Lagi Kan video saya call aja. Nih, saya Kan tungguin cuma nih. minta Video potongan call video itu. dulu yang ditanggapin. Pendetanya Aduh. ngomong ke saya biar saya ngomong sama dia di depan umum. Saya nih catat nama saya nggak mungkin lari. Nah, saya mah orangnya open aja, yang salah-salah, yang benar-benar. Dan saya belum lihat kalau misalnya dia salah ya saya bilang salah. Iya, saya mah gitu. Oke, tapi kan itu sudah ada Makanya kejelasan dari saya belum awal. lihat lengkap. Bila saya menjas salah, ternyata saya salah baca Medan, ya nyeblak ke jurang. Di situ dijelasin beliau bersyukur, Ibu bersyukur nggak gitu aja loh. Itu pernyataan statement beliau itu jelas betul, clear. Bisa langsung ditangkap gitu. Menurut saya aja pasti bisa nangkap, masa Ibu nggak bisa nangkap sih? Oke, kalau Gampang gitu kita keluar itu konteks setuju. Karena kalimatnya benar ada Rion. Anda ucapin dari dari awal sekali dia ngomong, orang baru tahu. Kalau nggak tahu ceritanya si Aladin Toto ada monyet, orang nggak percaya. Padahal memang ada monyet. Sekarang, Ceritanya oke, dipotong. sekarang terakhir. Sekarang saya tanya terakhir, Apa? Ibu mendukung tidak? Ibu mendukung tidak kepada kaum
rainbow. Itu saja. Oh gitu ya. Kalau saya dibilang mendukung apa tidak dengan kaum rainbow, saya nih ya, gimana ya? Langsung Oke, di diri saya ya. Saya tidak mendukung kaum rainbow gitu karena tidak sesuai dengan apa ya? Dengan agama saya. Oke, selesai. Berarti intinya adalah ibu juga setuju dengan pendeta ini bahwasanya ibu bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam. Kan begitu? Ya bisa melawan. Itu. Udah ya? Selesai Bu ya? Udah ya Bu ya? Oke, selesai. Terima kasih Asmara Loka. Udah, itu aja poinnya Bu. Itu aja poinnya Bu. Intinya ibu sama dengan pendeta ini bahwasanya ibu bersyukur. Bu pegangan Bu. Pegangan. Iya, pegangan Bu. Nah, udah. Itu makan buah si malakama itu Bang. Mau bilang bersyukur, malu kan? Mau bilang mendukung, malu kan? Udah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Dewa aman. Tadinya mau statement, cuma karena orangnya nggak ada ya gimana? Nggak apa-apa, dia pasti ngelihat di bawah, di bawah. Silakan. Ya, bicara luar negeri. Bentar Bang Dewa, maaf ada amanah dari bawah. Bu, satu pesan untuk Ibu, tong kosong nyaring bunyinya, ada pesan dari ini teman saya, Not Nur. Terima kasih. Ya. Kalau bicara luar negeri ya, Dewa pun SMA selama 3 tahun di luar negeri gitu kan. Jadi nggak usah bahas soal luar negeri. Waktu itu Dewa sempat daftar ke negeri, tidak diterima, akhirnya Dewa masuk ke luar negeri. Iya. Jadi kita bicara di sini mengenai kampret. Kalau orang pintar ya, orang pintar cukup dengan diomongin saja dia paham. Tetapi kalau orang goblok mau diperlihatkan bukti bagaimanapun juga tidak akan pernah yang namanya paham. Ya karena orangnya tidak ada, Dewa tidak puas marahin. Lanjut aja udah. Oke, selamat siang Ibu Kila. Umurnya mata. Siang. Gimana Bu? Ibu juga ikut setuju dan bersyukur Bu. Islam negara Indonesia ini mayoritas Islam. Maksudnya bersyukur gimana? Aduh, kirain Ibu nonton, kirain ikut. Saya baru gabung soalnya, jadi baru. Ya udah Bu, ada mau konsultasi apa Bu? Silakan. Jadi, Ibu Protestan apa Katolik Bu? Protestan. Jadi begini Bu, banyak pendeta yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Seperti itu Bu. Oke. Dan datanya dari mana ya itu ya? La ilaha illallah. Sekarang dia mau nanyain data. Mati gua. Ibu kemana aja Bu selama ini Bu pegang HP Bu? Ibu HP-nya itu soalnya kan main game saya ikuti juga. Oke, jadi begini Bu, kayaknya diskusinya ini lebih ke menjelaskan ya Bu. Smartphone, smart artinya pintar, phone itu artinya telepon genggam. Ya Bu ya, smartphone itu adalah telepon pintar. Jangan sampai telepon pintar ini menguasai kita sehingga membuat kita nggak pintar, malah lebih pintar handphone. Begitu Bu, silakan tanggapannya Bu. Oke. Terus apa yang harus ditanggapi? Oh ilaha illallah. Maksud saya kan minta datanya. Saya belajar juga. Soalnya makanya saya tadi minta data tentang pendeta siapa saja yang itu tuh Bu datanya Bu lihat layar. Open your eyes. Baca gereja, ini gereja pertama. Your English is bad. Iya, lu yang paling benar dah udah. Iya, gereja apa itu? Gerejanya Ibu, gerejanya Ibu tuh. Ibu kalau ke nama pendetanya aja Bang. Nama pendetanya. Kenalkan. Mati gua. Silakan. Mel Atok. Oke, kenapa dengan Mel Atok? Dia membuat statement. Dia itu bersyukur hidup di Indonesia karena yang mayoritas Islam, karena Islam menjaga untuk tidak adanya legebete gitu. Oke. Asmara Loka, can you speak up right now? Asmara Loka.
Woi. Wah, gue taklon juga nih orang. Sorry, saya tadi di kamar Oke. mandi. Oke. Let's do this. Let's do this. Oke. Speaking with you now. Yes. Jadi kalau misalnya Let's go. nonton, saya jelaskan ya yang tentang pendeta Mel apa. Wait. Shut up your mouth. This is unit. We need a response one statement because ini data yang diberikan kita membutuhkan itu. Kita butuh respon you. Respon yang membawa tentang background to Kristen for English religion please is right our now. data. Thank you. Yes, thank you. Dulurku And I need ya, to dulurku di bawah itu oke sih orang iso ngomong Inggris Wes, daripada rapopo, apa yang kita rapopo. sampaikan nggak tertangkap, ya mending pakai bahasa yang bisa Insya diterima Allah mereka semuanya. paham. Insya Allah mereka paham. Saya yakin orang Islam semua cerdas. Saya yakin paham poinnya kok. Let's do this. Asmara Loka. Open your mic. Okay, thank you. Okay, can you respond to one intentions or no, Miss? Hello, can you speak up? Om, bentar Om, ambil alih Om. Bentar Om, ambil alih Om. Halo. Pengen nangis aku pagi ini. Kata Edis, hold on Bu, hold on. Soalnya Asmara Loka yang mau ngomong ngeri loh ini, ngeri. Gila. Oke, Nona Cebi. Halo, iya. Kak Kila, ini ada artikel kayak gini ya. Gereja pertama di Indonesia yang menerima LGBT dengan terbuka. Yang pastinya yang namanya gereja itu Iya, gereja ada yang apa punya gitu. pendeta. Ini kan Aduh, nanti melebar Mbak ini Mbak. Yang pasti ini ada ya, ada. Bisa diterima ya. Yang namanya gereja pasti itu ada yang namanya pendeta. enggak dong. Saya enggak. Oke, sebentar dulu saya potong. Oke, sorry saya potong ya. Oke, saya potong. Jadi kalau misalnya berita, kalau kita lihat di berita sekarang itu ada yang benar, ada yang salah. Makanya kenapa saya bilang gereja apa gitu, gereja mana, pendetanya siapa. Kalau ini berita seperti ini dari nama apa sih ini, link yang seperti ini ya bisa saja bohong karena terus tuh sempat tadi singgung Mel Atok seperti itu. Nah, pendeta Mel Atok itu kan Bu, pegangan Bu, saya pegangan satu Bu, gereja pegangan. sama dia. Pegangan Bu. Nah, aduh, capek banget gua pagi-pagi loh, sampai siang. Udah Cebi, kita ngomong apa kek? Refresh dulu otak. Udahlah. Kan gue udah bilang Udah, Kek. orang yang namanya orang pintar Bikin ganggu gue aja diberikan bikin. yang namanya waduh jadi masak Udah. Harusnya jangan diturunin dulu Om. Saya tadi ke depan dulu Bunda saya manggil. Lu nggak ngedengerin dia ngomongnya apa? Oke, I'm so sorry, Miss. Biar saya bicara dulu dengan beliau. Saya harap Anda Iya. masih di bawah. Oke, is bird when three in an agreement for the pieces directly. Tidak ada salah satu tendensi yang sama sekali Anda bantah di sana. Anda hanya terus mempertanyakan link tanpa ada background. This is your Christian religion. There's nothing open your mind, nothing open your eyes. Calls you liar for your religion. Thank you. Oke, you're welcome. I love you. Asmara Loka, I love you somai, pangsit, bakso, terserah apa aja. Beliau belum menanggapin Teteh. Yang layar dulu toh. Udah Ji mau pamit dulu Abang. Mohon maaf kalau ada tutur yang tersilap teman-teman. Terima kasih banyak. Ji, mau masak. bareng Ji, bareng. Iya, ayah mau pulang. Ji masak dulu. Katanya habis maghrib mau kawin, nggak jadi. Gimana ini? Abang ini. Pedok lo Bang Dewa, pedok lo ya. Kawin suntik aja Bang. Iya ini kan Teman-teman, kemarin terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada tersilap tutur. Abang Ibes, I love you Gurunda. Barakallah para pejuang Islam. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ji sempet Cangkemmu iku loh. Cangkemmu iku loh Ji. Lain kali jangan ngomong kayak gitu. Gurunda. Opo iku? Sing ngopo tuh? Ngono aja ngono-ngono loh. Ngono loh. Cangkemmu iku loh. Gurunda. Aku mundur dulu ya. Iya. Cocote lo, cocote. Makasih Zi udah mampir, sehat selalu. Loh, Zi nggak kemana-mana, Om. Oh, nggak kemana-mana. Kirain. Zid pamit turun dulu Teteh. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa. Saya kira manggil saya barusan, Om Ibe. Saya nggak kemana-mana juga. Tadi. Kemarin itu apa Ji itu sempat ngajak kawin lari, padahal undangan udah disebarin sama Dewa itu. Capek tuh Bang. Kawin lari. Tadi saya ketawa pas Om Ibes dibilang Inggrisnya bad gitu. Jadi saya ajak ngomong kan sekalian dia udah Nggak apa-apa, nafsu emang. saya dapetin. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris kan. Ya wong aku. Kasihan Ya, bangga banget. Gitu momen dia ngejawab saya pakai I cannot speak English because I don't want to get it You know. talk How to you. can I speak English? Because you know every day this. aku makan telo. Yeah. Makanya belajar, Bes. Belajar. It's okay, no belajar. problem. But Belajar. I don't speak English because I Seperti Dewa contoh ya. Dewa walaupun tidak kursus bahasa Inggris, tidak sekolah Dewa nggak bener, alhamdulillah bahasa Sunda lancar Dewa. Alhamdulillah. iya sama. Apalagi gua bahasa Bugis. I don't know speak English because I don't study for this. Oke, Dian Lamas pengen dinaikkan, silahkan. Oke, selamat siang Bapak, Protestan apa Katolik? Saya Kristen saja. Kristen Nggak ada saja. pakai Muslim. Enggak, oke. Berarti Bapak sama ya dengan pendeta itu ya agamanya ya, yang melegalkan LGBT. Nah, kira-kira Bapak setuju apa tidak? Apa itu? Mati gua. Mas saya tanya itu apa maksudnya? Apa? Coba bilang Iya. topiknya ulang kembali. Topiknya adalah ada seorang pendeta yang bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam. Karena apa? Karena kaum pelangi ini tidak tersebar luas dan dilegalkan di Indonesia. Apakah Bapak ikut bersyukur bahwasanya Indonesia ini mayoritas Islam? Ya, atas dasar karena moral keyakinan agama. Maka, Siapa nih Pak? Yang moralnya Pak? Moral siapa Pak? Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Atas dasar Oke, fine. atas dasar moral dan keyakinan agama seperti itu bahwa kita punya akidah Kristen maupun Muslim Masya itu Allah. sama dalam hal ini. Maka saya menyetujui perkataan Mel Atok. Saya menyetujui itu dan saya bersyukur hal itu terjadi di Indonesia. Masya Allah, ini subhanallah nih, Masya Allah, ini Kristen yang jujur. Begitu simple dari tadi sebenarnya Pak, jawabannya begini, selesai perdebatan, tidak kemana-mana gitu loh. Bapak ini cerdas Pak, Bapak ini cerdas luar biasa Pak, jujur. Karena begitu kita punya akidah dalam sisi moral, moral dalam keimanan itu sama di sini, bahwa LGBT dilarang berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian tentang Lot menjadi istri Lot menjadi tiang garam itu karena adanya LGBT. Pak, jangan terlalu disebutkan Pak, bilang aja LGBT atau enggak pelangi ya Pak ya. LGBT Pak, LGBT atau lagi bete, bilang aja lagi bete ya Pak ya. Bapak masih mau kan berada di atas Komal nanti TikToknya ini loh. Ya, jadi karena itulah makanya saya sampaikan seperti ini. Jadi tidak salah kalau Bapak atau menyampaikan syukur karena masih ada yang namanya setara dalam hal keimanan untuk melihat hal yang
tidak baik seperti ini ada di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Bagus Pak. Oke. Saya Tepuk setuju tangan. dalam hal seperti itu. Tapi Tepuk tangan buat Bapak. Jadi Keren, intinya Pak. itu keluar dari fitrah ya Pak ya, ajaran ya, seperti jelas itu Pak ya. banyak gereja yang Betul. keluar dari kaidah beragama seperti ini. Ya Karena setuju, kita mereka setuju Pak. mereka tidak mengerti bahwa apa yang harus diizinkan, apa yang tidak diizinkan, itu mereka berpikir berdasarkan pemerintah gitu. Pemerintah punya kekuasaan. Tapi mereka tidak berpikir bahwa ini akan mendatangkan hukuman bagi mereka saat mereka mengizinkan hal itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Karena kita tahu Pak ya. Host, tepuk tangannya mana host? Oh pada iya, das- sorry. pada intinya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dengan Bunda Siti Hawa, bukan dengan Asep. Ataupun Nabi Adam bukan diciptakan dengan Udin, bukan, karena fitrahnya seperti itu. Nah, adapun mereka yang dan pendeta ini pun merasa bersyukur. Ya Bapak bersyukur ya Bapak satu-satunya orang yang jujur, tidak seperti 3 orang yang tadi Iya, diputar kita harus jujur. sedemikian Kita harus jujur zaman itu bahwa kita punya akidah yang sama yang kita harus pertahankan di Indonesia. Tidak boleh hal seperti ini masih di Indonesia. Karena ini kurang ajar. Namanya kurang ajar. Bapak Kristennya dari Katolik atau Protestan? Saya Kristen. Saya tidak berdasarkan. Iya, Kristennya dari Karena semua Katolik Kristen atau Protestan? Katolik or Protestan? Nah, tidak bisa lagi dibilang itu. Saya punya keimanan berdasarkan keyakinan saya, itu Kristen saja. Sama Tapi ini kan juga di Bang Ibes. Katolik karena Sama ini juga adalah dari organisasi jujurnya. saja gitu, organisasi yang namanya Protestan, organisasi namanya Oh my Katolik, god, tapi I sebenarnya couldn't namanya you, Kristen. sir. Come on, answer me one question. You furnace on Tritunggal. Katolik dan Protestan organisasi saja sebenarnya. Oke, Bapak Tritunggal apa Warnes Pak? Yang Bapak tahu Tritunggal apa Warnes? Tar dulu. Emang bahasa Inggrisnya Tritunggal gitu? Kata Enggak, Tritunggal saya kelas ini aja kata saya buat Tritunggal bukan saya berarti jadi salah. Oh, kirain bahasa Inggrisnya Tritunggal. Kata Enggak gitu. Tritunggal bukan berarti salah juga, tapi kata wanita Tritunggal bahasa Inggrisnya 3 in 1. Karena mereka Trinity. Sabar dulu Pak. Iya tahu, Ardi tahu. La ilaha illallah. Tahu. Iya. Astagfirullah. Andri Gua mau ngajari ngobrol asmara bahasa loka. Gua ngajari asmara loka bahasa Inggris yang baik dan Oke. nggak bener. Oke, can you speak English right now? Of course. Why not? Do you understand what I let's do say? Do you understand what I say? No. Yes, I know. Kok I know sih? Do you Kemana-mana understand? tolong. Ya saya understand ngono loh. Kok I know? Iya, udah mute yang Izin sini. pamit ya. Bahasa ibu. Izin pamit semuanya. Kalau nggak Siap. bagus banget ya maklumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lanjut. Selamat siang Pak Adi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Silakan, Pak. Yang mana tuh tanggapan? Begini Pak, jadi ada salah satu pendeta yang bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam karena dengan menegakkan akidahnya Islam, LGBT kaum pelangi ini tidak beredar luas di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau dari sisi mayoritas ya kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia ini kan mayoritas Muslim, iya. Dan untuk akidah dari Islam terkait tidak melegalkan LGBT itu hal wajar. Kalau saya sendiri di agama saya juga LGBT itu tidak dilegalkan. Jadi memang kalau dari sisi pendeta Mel Atok atau siapa pendeta Mel Atok merasa bersyukur karena dengan adanya agama mayoritas itu juga menguatkan iman saya, menguatkan keyakinan saya, itu hal wajar lah. Karena di sini statementnya pendeta ini bahwasanya dia tidak menjamin 100% apabila Indonesia ini mayoritas Kristen akan terjadi hal yang sama. Kaum pelangi ini akan tersebar di mana-mana di Indonesia. Gimana tanggapan Bapak? Itu kan opininya dia toh. Itu kan opininya dia. Kita tidak bisa memaksa kan. Oke. Nah itu yang boleh kita tanggap itu opini dia Pak. Yang kita bahas itu opini dia. Ini Pak, gitu loh. Dan opininya beliau Pak, beliau menjelaskan atau beliau menyebutkan negara-negara yang mayoritas Islam itu otomatis
melegalkan hal itu? Dari begini Pak, saya tidak terlalu ada mengikuti isi dari ceramahnya pendeta ini, tetapi kan dia sementara menguatkan iman jemaatnya bahwa di dalam agama Kristen pun LGBT itu tidak diizinkan. Oke, Sehingga Bapak sebentar Bapak, ya. jangan terlalu jelas mengatakan hal yang tadi. Bapak bilang aja kaum pelangi atau LGBT atau apa lagi bete gitu. Oke, lanjut Pak, silakan. Iya, dalam hal ini kan dia sementara menguatkan iman dari jemaatnya bahwa kaum pelangi ini juga tidak diizinkan di dalam keyakinannya bersama pendetanya, toh? Oke. Dan dia mengambil sebuah analog bahwa kita juga berada di dalam negara mayoritas Islam juga tidak menghendaki LGBT itu dilegalkan. LGBT, oke. Karena Bapak menanggapinya dengan bagus, mari kita maju dalam diskusinya. Dan statement beliau adalah betul banyak terjadi bahwasanya ketika satu negara mayoritas Kristen, otomatis kaum mereka itu, kaum mulut itu pasti dilegalkan. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya tidak sependapat dengan hal itu karena masalah keyakinan seseorang kan, jadi itu saya tidak sependapat gitu. Oh iya juga, kalau saya yang begini kan Bapak terlalu pesimis dalam hal ini, jadi saya tidak sependapat. Oke, silakan Pak. Bapak tidak sependapat dengan Pak Adi gitu? Saya tidak sependapat dengan Pak Ahmad Atok yang menyampaikan bahwa kalau Indonesia mayoritas bisa jadi LGBT diizinkan. Saya tidak sependapat karena dia tidak tahu masa depan seperti apa. Oh, kembali lagi Pak, kembali lagi statement pendeta ini bahwasanya kenapa negara-negara di luar sana ketika mereka mayoritas Islam itu sangat gampang kaum itu terlegalkan. Nah, makanya statementnya selanjutnya adalah dia bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau semuanya Kristen itu mayoritas Indonesia. Kalau mau bangun opini, maka kalau Kristen mayoritas Indonesia, maka kami juga menetapkan syariat seperti ini. Tapi Bapak tahu tidak? Bapak tahu tidak? Kami juga memperjuangkan syariat untuk melindungi orang Indonesia supaya jangan masuk di LGBT itu. Atau lesbian itu, homo itu. Aduh, Bapak jangan terlalu terang-terangan Pak mengatakan hal itu Pak. Iya, kalau saya tidak setuju. Kalau saya tidak setuju. Maaf host, ini kan kita diskusi intern, sini jadi tidak jadi masalah. Ini kan kita diskusi di dalam room ini. Saya pikir kan orang yang masuk di sini kan diundang oleh host atau oh enggak Pak, Bapak yang saya tidak mengundang Bapak yang meminta naik, itu yang pertama. Yang kedua yang saya tegaskan adalah jangan, dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. Pertama, saya bukakan pintu kepada Bapak untuk masuk ke rumah saya. Kedua, ada kata-kata, ada kalimat yang saya tidak mau Bapak sebutkan. Karena apa? Biar rumah saya tidak kotor dan rumah saya tidak runtuh. Alias karena apa? Biar rumah saya ini tidak hilang Pak dari peradaban TikTok, begitu Pak. Karena apa? Karena TikTok ini pro terhadap LGBT ini. Paham Pak? Oke. Kalau Bapak kontra dengan LGBT ini, Bapak akan di-banned, akun Bapak hilang. Begitu Pak ya? Paham ya Pak ya? Oh begitu, jadi TikTok juga termasuk saya tidak tahu informasi ini, minta maaf. Saya tidak tahu informasi ini, tapi kalau dibilang seperti ini bagus kalau kita sampaikan seperti ini supaya orang juga sadar gitu. Iya, kita menyampaikannya itu dengan cara halus saja, jangan terlalu terang-terangan. Karena apa? Karena kalau kita mensyiarkan, kalau Bapak mengatakan tidak setuju dengan Bapak menyebutkan TBGL ini, repot Pak. Bapak di-banned, jadinya Bapak tidak bisa mengatakan bahwasanya Bapak tidak setuju, gitu. Silakan Pak Imam, apa yang mau disampaikan Pak Imam? Pak Imam.
burungnya itu tolonglah. Iya, entar dulu. Pak Imam. Ya. Monitor Pak Imam, silahkan diluruskan kata-kata saya yang salah Pak, kalimat saya yang salah Pak, silahkan Pak. Tadi salah kalau mayoritas di negara ini Islam. Bapak Islam kebalik ya? Tadi kebalik. Saya Islam, Imam, nama silakan saya Pak. Karuman. Ya. Silakan Pak. Kebalik kata-kata Rasid tadi kebalik. Ya, maksudnya kalau mayoritas agama sebelah, ya itu malah legal. Tapi kalau Islam itu ilegal. Kaum pelangi itu sangat haram untuk umat muslim kan. Tapi andai kata negara kita ini mayoritasnya sebelah, ya mungkin mudah untuk jadi legal. Seperti negara-negara di Eropa, ya kan, yang nyata-nyata sudah legal itu. Terima kasih Pak sudah mau ngoreksi kesalahan saya Pak. Ya tadi salah kutip kalimat aja, saya kan hampir setiap hari ini mengikuti. Mohon maaf, saya udah 53 tahun usia saya, tapi Bapak ini baru hari. Kirain Bapak udah saya ngikutin. Oke, siap. Saya setiap malam. Kemarin waktu banyak itu, wah, masya Allah. Bapak nggak usah dibahas itu lagi, Bapak. Bapak nggak usah dibahas lagi itu, Bapak. Saya terharu. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak, sudah mengoreksi kesalahan saya. Silahkan, terima kasih banyak. Ya. Mohon maaf, Mas Hasid. Karena kita saling mengingatkan aja. Siap. Terima kasih, Pak. Boleh saya pindahkan ke kita. Iya, siap. Akbar. Allahu Akbar, Pak. Salam satu Tuhan, Pak. Oke, silakan Pak Ardi dan Pak Lames, Pak. Silakan. Baik. Bukan lu, maksudnya Pak Adi. Oh, sorry. Ya, pendapat saya tadi sudah Pak. Saya sudah sampaikan tadi tuh. Baik, Pak ya. Pak Adi? Kalau saya itu karena dengan demikian maka kalau opini seperti itu ada terjadi di Indonesia seperti itu lagi, kayak mayoritas Kristen, maka ada terjadi seperti itu ya, bisa jadi ya tapi bisa jadi tidak juga. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung seperti itu, tapi Pak Mel Atok menyampaikan seperti ini untuk bagaimana menguatkan iman orang-orang Kristen yang saat itu dia khotbahkan ini ajaran ini, supaya orang Kristen kembali membaca Alkitab. Bagaimana di dalam Alkitab sangat dilarang yang namanya ajaran perbuatan yang tidak bermoral dan sesat seperti itu. Oke. Dan pada dasar dalam dasar akidah kita yang sama adalah ini haram. Haram. Oke, dalam kenyataan terjadi negara-negara mayoritas Kristen itu melegalkan hal tersebut. Makanya statementnya Bapak Pendeta ini mengatakan bahwasanya dia bersyukur mayoritas Islam di Indonesia itu jadinya kaum seperti ini tidak tersebar di mana-mana. Ya kalau dalam sisi ini kan Islam di Indonesia kan lebih tegas dalam hal seperti ini, makanya tidak bisa itu supaya salah satu adalah mendukung adanya statement ini dan kemudian mendukung namanya beragama di Indonesia dengan bermoral yang baik sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan keyakinan kita bersama gitu. Siap, terima kasih Pak. Kita bersama di sini sama dalam hal ini, maka apa yang dilakukan orang Muslim di Indonesia itu benar juga berdasarkan keyakinan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bos, saya ingin ikut andil dalam pembicaraan sedikit saja ya, 10 menit. Silakan Pak. Begini, tentang adanya
kaum Nabi Lut itu ya, Nabi Nuh apa Nabi Lut ya, itu kaumnya Nabi Lut ya. Iya. Nabi Lut itu yang bermunculan. Ada yang lepas dari aspek hukum, ada yang lepas dari aspek keadilan. Yaitu bahwa kaum itu mengadopsi anak itu adalah tindak kejahatan. Nah, ini luput dari pandangan hukum. Tuh lihat. Di sisi buruknya itu luput dari pandangan hukum. Kaum Nabi Lut ini jika dia mengadopsi anak itu kalau diteliti dalam kacamata hukum, mereka telah melanggar hukum. Itu. Ini yang luput dari para penegak hukum, para penegak keadilan. Kasihan loh, anak kecil itu fitrahnya itu suci, mereka itu fitrahnya suci. Para kaum Nabi Lut ini mengadopsi anak bukan cuma satu, kadang 4 orang, 3 orang. Kita bisa melihat banyak kasus pelecehan kaum Nabi Lut terhadap anak-anak ya, begitu banyak ya, kasus begitu banyak ditangani di negara-negara manapun. Itu seharusnya menjadi tolak ukur bahwa mereka itu tidak boleh mengadopsi anak. Itu ini yang harus digaungkan menurut saya. Kasihan kita melihat anak-anak itu loh polos. Dan banyak pengakuan para kaum Nabi Lut ini, mereka begitu bernafsu kalau melihat anak kecil. Begitu bernafsu. Bahkan ada yang berani dalam kasus-kasus tertentu berani melampiaskan nafsunya lalu membunuh, melampiaskan nafsunya lalu membunuh. Nah, itu karena begitu besarnya nafsu mereka. Nafsu mereka itu tidak wajar loh dibanding orang-orang normal. Ya ini, ya saya cuma ingin mengatakan itu supaya gimana ya, cobalah digaungkan ini bahwa mengadopsi anak kaum Nabi Lut itu adalah suatu tindakan hukum dan banyak aspek-aspek hukum dan contoh-contoh hukum yang telah terjadi. Begitu host, terima kasih host telah dinaikkan, semoga komalnya berkah selalu dan dapat rahmat dari Allah. Terima kasih banyak Pak. Amin. Silakan Ibu Nona atau Asmara Loka. Apa Om? Silahkan apa nih? Apa kek? Apa kek? Kalau Aldi Hekin, can you speak of something maybe? Can you angkat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kau kurang ajar emang lo host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tuh kalau baru masuk join kasih napas, biasanya gue kasih ke 1000 tap like. Ini baru masuk udah dijambak. Emang host nggak tahu adab kau. Gue Dimonnya ditungguin loh. Pak Unggul. Gitu tuh. De Asmara gimana jadinya itu Pak Jones? Sudahkah dia belajar tentang kaidah-kaidah dalam berdiskusi? Nggak tahu, saya ketawa banget. Dia tuh ribut berisik doang, tapi nggak ada habis-habisnya. Dia kabur habis itu. Iya begitulah ya. Mungkin karena orang tua pada dasarnya tidak bakalan pernah mau menerima nasihat kecuali orang yang rendah hati dan melihat apa yang dibicarakan esensinya, bukan siapa yang berbicara. Cuma Islam yang punya begitu. Ada tradisi agama lain, lu siapa? Titel lu apa? Jadi lebih kepada orangnya. Islam itu tawadu. Seorang imam masih SMP, saya pernah di belakangnya. Karena apa? Hafalannya lebih banyak dari saya, bacaannya lebih baik dari saya. Begitu, standby lagi dong. Siap Ustaz Onggol. Jadi gini, sedikit kronologi kemarin saya sempat diskusi dengan seseorang bernama Pak Jones. Kita membicarakan itu tadi spekulasi tentang esensi ketuhanan. Karena dia minta logika, tapi ternyata malah ngalor ngidul seperti yang tadi kita dengar sebelumnya. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman ini sedikit lah, bukan wejangan atau apa, karena saya anak kecil, izin bicara kepada semua yang di sini. 269 mata mendengarkan, kalau ingin mendengarkan mata memandang, salah. Ketika berdiskusi pahami dulu poin etika diskusi. Cuman satu itu aja, insya Allah nanti bakal menjadi seorang yang berkelas ketika sedang berdiskusi. Thank you, silakan Om. Masya Allah. Lanjut host, standby lagi. Ya mungkin host izin bicara host. Silakan.
Ya, mungkin kita contoh aja negara Asia Tenggara kan juga ada yang melegalkan beberapa gender ya kan. Itu juga bukan negara Islam gitu loh. Apapun di luar Islam itu tuntunannya nggak ada yang jelas gitu. Ya, kalau yang mayoritas Islam Indonesia ya sudah pasti nggak akan terjadi hal seperti itu. Arab Saudi ya kan. Tapi di negara tetangga ya, yang bahkan apa itu gendernya ada berapa jenis itu kan juga bukan mayoritas dari Islam. Sangat gampang mereka melegalkan hal-hal yang seperti itu karena nggak ada tuntunan, nggak ada hukum-hukumnya gitu loh. Ya, nggak ada hukum yang jelas, yang keras bahwasanya ini halal dan haram itu semu gitu loh. Tapi kalau Islam jelas banget kan, ini haram, ini halal. Ya, nggak boleh melompat ini. Nggak ada yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Haram haram, halal halal. Ya itulah contoh. Apalagi Eropa sudah, luar biasa, luar biasa. Ya intinya terlindungilah kalau mayoritas agama kita itu, insya Allah semuanya itu pada jalurnya. Kereta kalau nggak lewat jalurnya ya kampung akan ditabrak. Ya. Itu mungkin dari saya yang awam tentang agama. Itu videonya diberkati oleh seorang pendeta kah? Iya itu. Cuman lele GPT anjing pun dinikahkan. Ngeri sekali. Mungkin kalau kita objektif itu kan untuk unsur pariwisata, sensasi atau apapun lah ya di balik semua itu. Tetapi sebenarnya tidak memandang perasaan. Kebebasan itu kalau di Indonesia dibatasi oleh kebebasan orang lain. Beda dengan liberalisme ya, bodo amat sama yang lain gitu. Demokrasi itu bisa salah loh. Islam tidak menganut demokrasi sebenarnya, di mana suara terbesar menjadi penentu. Bayangkan kalau yang banyak itu tidak benar, akan terzolimi kelompok yang lemah. Makanya dalam Islam janganlah yang banyak itu benar, tetapi hendaklah yang benar itu banyak. Benar atau salah ukurannya jangan perasaan, jangan ukuran hukum manusia, harus hukum dari Allah dan Rasulnya gitu. Jadi saya kalau mau menanggapi ini ya, saya sebagai orang Jawa gitu, aduh kok ngasor banget gitu loh. Ngasor tuh rendah gitu loh. Mungkin sama rasanya. Iya, sama rasanya kalau misalkan dipakaikan kepada adat Aceh ya, tradisi Aceh. Maksudnya budaya pakaiannya gitu ya, itu merendahkan itu adatnya orang Aceh. Sama saya sebagai orang Jawa juga merasa aduh ini ngasor, ini ngasor banget gitu. Tetapi ya gitulah ya, zamannya kan sekarang orang bebas gitu kan. Nanti kalau memberikan input disangkanya langsung atau dicap langsung stigma negatif, radikal. Nah, itu. Nah jadi secara agama juga jangan sampai umat Islam terpleset. Ini kan zaman modern, ini kan cuma buat main-main. Tidak, agama itu nasihat, nggak boleh ada hal-hal yang menyeleweng atau menyimpang didiamkan. Disitulah kekuatan Islam ketika konsisten, istiqomah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau enggak, aduh, ya enggak beda kita nih sama gambar dua makhluk ini. Lanjut, standby lagi dong. Pagi-pagi udah BAB 4 kali, perih banget. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalius bicara. Dan di sini ada Bapak Adi dan Bapak Dian. Bang Ali, silahkan. Sebagai remaja berusia 19 tahun, saya mohon arahan dari senior-senior. Bodoh amat. Bodoh amat. tahun umurnya ya. Iya, bodoh amat 19 tahun sisanya kali Pak dia. Ya, mungkin sudah umurnya sudah usia matang atau gimana? Dengerin aja suaranya Pak, udah bawa tanah beliau. Jangan gitu dong Om. Oh gitu sih. Iya, nggak bisa ngegas. Tuh suaranya kayak gitu. Pak Dian apa? Hostnya baru makan kroto, gacor banget ngomongnya. Ya kayak murid saya itu. Pak Dian mingguan ya? Iya mingguan beliau. Satu Pak Dian dan pertanyaan Pak aja. Adi. Udah menanggapi belum Pak Dian? Kalau belum, saya pengen dengar tanggapannya terhadap peristiwa ini. Nah, sudah selesai tadi. Udah, kalau sudah ya udah nggak usah diulang. Saya terlambat. Saya tidak setuju. Saya gini, Pak Dian, sama Pak Adi, pernahkah kedua Anda ketika sedang menjelang tidur malam sekali-sekali memegang kening Anda dengan lengan itu, merenungkan siapakah nama yang disebutkan oleh Ibu Suci yang Anda sebut sebagai Bunda Maria ketika melahirkan sosok yang Anda sebut sekarang Yesus? Ketika dilahirkan oleh sosok ibu tersebut, ibu itu memanggil dengan nama apa anaknya, Pak? Anda pernah merenung nggak kira-kira sambil tidur itu? Ya, sudah merenung ya. Kenapa, Pak? Saya ulang. Kita kan sebelum tidur biasanya pikiran kita itu menerawang kemana-mana itu sambil megang dahi. Anda pernah nggak sampai kepada tahapan berpikir ketika sosok yang Anda katakan sebagai Tuhan ini dilahirkan oleh ibunya ini manggil dia dengan nama apa? Ini saya harus nyapa Pak Ustaz atau apa nih? Bang Ali. Bang Ali. Oh iya Bang. Ali juga boleh. Ini kita berbicara soal keimanan, itu kan hal prinsip setiap orang. Kita tidak usah membalikan logika dengan iman orang lah gitu. Bukan, ini diskusi namanya, bukan ikut campur terhadap privasi orang, bukan. Iya, itu pendapat saya seperti itu. Kalau untuk diskusi room ini pendapat saya seperti itu. Oke, berarti tidak mau menjawab. Silakan Pak Dian. Pernah nggak berpikir siapa nama sosok itu ketika ibunya memanggil dia? Nama apa dipanggil? Yesus. Berarti ibunya dan dia itu memang orang Yunani ya? Bisa gitu ya. Serius sekali Bapak Adi. Serius Pak. Begini saja kalau kita masuk di situ penjelasannya panjang gitu. Enggak apa-apa Pak. Saya tungguin Bapak Pak. Saya tungguin Pak. Ini gunanya buat mendengarkan memang penjelasan Bapak. Ya, jadi ini memang saya buka buat Bapak. Saya udah dari kemarin nungguin Bapak kok. Lanjut Pak. Oke, baik. Karena tunggu saya maka terima kasih. Jadi dalam bahasa Yunani dibilang Yesus. Yang Bapak sudah sampaikan sendiri. Bahasa Ibrani bilang Yeshua. Masiha. Yeshua. Iya Yeshua. Oke. Nah, nggak apa-apa, lanjut nanti baru saya tanggapi. Silakan. Jadi dasar layar saya. Makanya kalau bahasa Arab bilang iso, dari dasar itulah semua kata-kata itu disampaikan karena berdasarkan versi bahasa yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah pertanyaan kita itu sudah ditanya, maka saya menjawab adalah yang saya renungkan seperti itu bahwa dia adalah juru selamat saya yang lahir dari seorang perawan namanya Maria, Ibu Maria. Baik. Dan saat dia dalam kandungan sudah diberitahukan bahwa namanya adalah Yeshua atau Yesus atau so itu. Dalam hal inilah maka kami meyakini itu sebagai juru selamat kami atau Tuhan kami. Yang siap. Yang disampaikan oleh para malaikat kepada
sekumpulan atau sekelompok orang yang pergi mengembalakan kambing domba bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dasar ayat ini membawa siap. kepada Oke, baik. Udah terlalu panjang itu, Pak. Kan kita bicara nama sekarang kan. Maka ayat pertama yang ingin saya pertanyakan adalah Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius mengawali Injil atau Bible-nya dengan kalimat ini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Maka ketika saya menelusuri bahasa aslinya, Greek, bahasa Yunani, ternyata nama dia, apakah betul Yesus? Jeng. Dalam bahasa Yunani, nama dia adalah, nama dia dalam bahasa Yunani adalah Isoius, Pak, dari kata Isoius, karena dalam tradisi bahasa Yunani, ketika menyerap nama asing, maka ada penambahan us. Contohnya Ali jadi Alius. Betul. Maka gini Pak, ini dalam kajian leksikal atau linguistik, nama asli dia dalam bahasa Aramek yang merupakan bahasa sehari-hari dia dan ibunya, namanya Iso. Lalu diserap ke dalam bahasa Yunani. Saya sudah bilang tadi gitu. Iya, dengar dulu. Dari Iso diserap ke bahasa Yunani menjadi Isoius, ditambahkan akhiran us. Lalu ketika ajaran ini diambil oleh orang-orang Eropa, khususnya yang berbahasa Inggris, ditambah konsonan J di awal. Dari Isoius menjadi Jesus. Pada hari ini Kamis tanggal 8. Lalu ketika ajaran ini masuk ke Belanda, orang Belanda tidak bisa membaca J. Mereka membaca J dengan konsonan Y. Dari Jesus menjadi Yesus. Maka ketika Belanda masuk ke Indonesia, sambilan mengajarkan ajaran ini, diperkenalkanlah kepada orang Indonesia yang memeluk agama Kristen di masa itu, namanya Yesus, berdasarkan ejaan Belanda. Ketika kita merujuk bagaimana Al-Quran menarasikan sosok yang sama ini, Iso, menjadi Isa, karena dalam tradisi bahasa Arab tidak ada nama seseorang itu diakhiri dengan vokal O. Isa, Iso menjadi Isa, satu struktur kata yang sama. Bahkan dalam bahasa Aramek, nama ibunya itu Maryam, dan dalam beberapa kajian lainnya Miriam, masih satu struktur. Al-Quran mengabadikan nama yang sama dalam Al-Quran. Iso menjadi Isa, Maryam tetap Maryam namanya. Tidak ada perubahan berarti di sini. Tetapi Iso menjadi Yesus, dia sekarang dipanggil Yesus, Pak. Jadi Adian nih lagi ngopi, tiba-tiba dari belakang ada yang panggil. kenapa hilang suara?